Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifullah Mas'ud dengan NIM 22221212122 dari kelas HKI 2D. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kias yang saya ketahui. Langsung saja ke pembahasan kias. Di sini pembahasan kias ada 4. Yang pertama, definisi kias. Yang kedua, syarat kias. Yang ketiga, pembagian kias. Dan yang terakhir, kehujahan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi kias. Definisi kias dibagi menjadi 2, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa adalah ukuran atau persamaan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui persamaannya antara keduanya. Sedangkan secara istilah, kias adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena adanya persamaan ilat antara keduanya. Syarat kias. Syarat kias di sini ada 4. Yang pertama, asal. Asal adalah sesuatu yang dinaskan hukumnya menjadi sesuatu ukuran atau tempat pengkiasan. Maksudnya di sini adalah hukum yang dipindahkan pada cabang masih ada di dalam pokok. Jika memang sudah tidak ada karena sudah dihapus, maka tidak memungkinkan terdapat perpindahan hukum. Hukum yang ada di dalam pokok haruslah hukum syara, yaitu hukum bahasa atau hukum akal. Yang kedua yaitu far. Far adalah cabang sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya yang diserupakan atau dikiaskan. Maksudnya di sini hukum cabang tidak lebih dulu ada dari hukum pokok. Cabang tidak memiliki kekuatan sendiri. Ilat yang ada di hukum cabang harus sama dengan ilat yang ada pada pokok. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Yang ketiga yaitu hukum syara. Hukum asal. Hukum asal adalah hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum. Yang terakhir yaitu ilat. Ilat adalah suatu sifat yang ada pada asal, yang menjadi landasan adanya hukum pada cabang-cabang, atau dengan kata lain adalah sesuatu sifat yang nyata dan tertentu yang bertalian dengan adanya atau tidak adanya hukum. Macam-macam kias. Macam-macam kias di sini ada 5. Yang pertama, kias aulawi. Kias aulawi adalah kias yang ilatnya mewajibkan adanya sebuah hukum. Hukum tersebut disamakan cabang yang memiliki kekuatan hukum lebih utama daripada tempat yang menyamakan atau asal. Yang kedua ada kias musawi. Kias musawi adalah kias yang ilatnya mewajibkan adanya suatu hukum yang sama di antara hukum yang ada pada asal serta hukum yang ada di furu' atau cabang. Yang ketiga, kias adna. Kias adna adalah ilat yang ada di far'u atau cabang, memiliki bobot yang lebih rendah jika dibandingkan dengan ilat yang ada di asal. Yang keempat ada kias jali. Kias jali adalah kias yang ilatnya ditegaskan oleh nas dengan penetapan hukum asal atau ilatnya ditegaskan
tidak ditegaskan oleh nas, tetapi bisa dipastikan bahwa tidak ada sebuah pengaruh dari perbedaan di antara asar dan furu. Yang terakhir yaitu kias kafi. Kias kafi adalah kias yang ilatnya tidak disebutkan di dalam nas. Contohnya seperti mengkiaskan pembunuhan yang dilakukan dengan benda berat kepada kasus pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam. Di dalam pembelakukan hukum kias karena ilatnya sama, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Kehujahan kias. Hujah adalah dalil yang diperhitungkan oleh syariat untuk tujuan mengetahui hukum-hukum syar'i. Akan halnya kehujahan kias mengandung pengertian bahwa kias adalah salah satu sumber hukum Islam atau dalil-dalil hukum syariah amaliyah. Kias juga merupakan hujah syar'i dan termasuk hukum Islam. Jika tidak terdapat hukum dalam nas ataupun ijma, maka menetapkan hukum tersebut dengan cara analogi dengan persamaan ilat. Baik, itu tadi pembahasan sedikit tentang kias yang saya ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.